Tapi ketika kita memproduksi sesuatu, itu sebenarnya udah beda lagi arahnya. Lagu Pinjam Peluk ini tuh Kak Agi keluar dari zona nyamannya nggak sih? Karena kalau aku lihat lagi YouTube, putar ulang Kak Ya, Agi nyanyi-nyanyi Kak Agi, ini tuh beda banget sama Kak Agi yang di Indonesian betul. Idol misalnya. Ini tuh keluar Iya, zona nyaman sih Kak. bisa dibilang keluar zona nyaman, tapi sebenarnya ini zona yang paling nyaman buat aku. Buat orang lain mungkin ini kayaknya keluar ya. Buat orang lain mungkin ini keluar. Oh, AG tuh begini gitu. Tapi kan yang sebenarnya yang memahami kondisi diri aku, kemudian apa yang aku mau kan aku gitu ya. Jadi aku berusaha juga untuk mengungkapkan ini kepada labelku. Aku tuh sebenarnya gini gitu. Nah, kalau misalnya yang teman-teman lihat di ajang-ajang pencarian bakat, di video-video aku di YouTube, di Indonesian Idol, buat aku kompetisi itu memang kita nggak bisa yang mungkin ada yang nyanyinya tidak harus skillful, tapi mungkin dia bisa menyentuh hati banyak orang gitu ya. Kalau aku termasuk orang yang berangkat dari festival, berangkat dari lomba nyanyi, kemudian suaraku powerful gitu ya. Jadi memang segala sesuatu kalau yang namanya dikompetisikan, aku maka akan mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan gitu. Karena kalau misalkan aku menampilkan, ketika aku audisi idol, terus aku menampilkan yang biasa-biasa aja, mungkin aku nggak akan lolos. Jadi makanya akhirnya aku keluarin semuanya dong gitu. Di sana aku keluarin semua. Tapi ketika kita memproduksi sesuatu, itu sebenarnya udah beda lagi arahnya. Kadang-kadang orang menyamakan bahwa kompetisi maka harus sama dengan cara memproduksi. Dulu aku berpikir demikian. Di panggung dan memproduksi lagu itu adalah sama, padahal berbeda. Kebutuhan di panggung, kebutuhan performance, dan kebutuhan suara untuk direkam tuh berbeda. Harus belajar lagi untuk bagaimana caranya memproduksi suara biar enak direkam gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang maksudnya kayak teman-teman aku, suaranya udah enak duluan. Maksudnya udah kayak emang syahdu enak banget di telinga gitu. Mungkin itu adalah ya keberuntungan setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau aku mungkin punya banyak teknik atau mungkin punya banyak variasi suara, tapi mungkin untuk produksi aku harus lebih banyak belajar. Tapi mungkin ada anak-anak yang di bawah aku yang dia suaranya renyah banget, terus tiba-tiba langsung direkam, terus langsung jedar gitu. Kan ada juga ya gitu. Tapi kalau buat aku, ketika orang kadang-kadang membandingkan enggak kayak di idol ya gitu, begini-begini. Iya. Oh, idol is competition, bukan industri, tapi bukan yang industri ini mengarah kepada apa dan apa, tidak juga sebenarnya, tapi memang kita harus mengolah suara kita lagi untuk masuk ke industri, karena ketika direkam nanti kan lagu-lagu ini kan tidak hanya orang lihat di YouTube dengan beserta merta MV-nya, kadang-kadang ada orang di jalan denger radio gitu kan. Ini ya gimana sih kalau di radio kayaknya ada yang lagu sambil lewat aja, ada lagu yang di notice, ada yang lagu apa, dan itu menurut aku berpengaruh sih, berpengaruh dari produksi suara, penghayatan dan lain sebagainya. Bayangkan ada orang yang top chart di radio dengan suara yang enak gitu kan. Ya itu menurut aku luar biasa. Makanya kadang-kadang chart di TV, chart di radio, chart di YouTube tuh beda-beda. Karena memang kebutuhannya beda gitu loh. Jadi nggak bisa sama kayak panggung atau nggak. Semuanya beda-beda dan kita yang harus bisa belajar gitu. Tapi Kak Agi akan mengeluarkan sisi Agi yang kayak di Indonesian Idol untuk lagu-lagu selanjutnya nggak sih Kak? Selama lagunya mendukung untuk bisa kita mengeluarkan sisi-sisi itu, aku mau banget gitu ya, mau banget menampilkan itu. Cuman kan kadang-kadang kapasitas dari setiap lagu itu berbeda-beda. Kadang-kadang kalau lagunya misalnya kayak Pinjam Peluk, tiba-tiba kita tiba-tiba rocker di belakangnya gitu ya. Terus sih mungkin akan ada orang yang pas kita kan bekerja sama ya, maksudnya dalam membuat sebuah single pun kita bekerja sama-sama vokal director, kita bekerja sama sama A&R sama labelnya. Di situ kan kita sama-sama mengungkapkan keinginan kita kan. Aku suaranya begini ya Mas gitu kan. Terus Masnya bilang kayak gue butuh lo nyanyi di sini tuh dengan begini 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 begini. Nah, kalau kita memproduksi sendiri
mungkin ya terserah aku ya, aku mau gimana-gimana. Tapi kalau kita di sini konteksnya adalah bekerja sama, maka kita harus juga apa namanya memberikan yang kita banget, tapi kita juga harus kontrol dengan apa yang dibutuhkan oleh label tersebut dengan bantuan vokal director. Dan di lagu Pinjam Peluk ini memang kebutuhan dan kapasitasnya tuh di situ. Kalau ibaratnya ditambah lebih full kayak gitu ya, maksudnya kayak aku di Idol, takutnya tiba-tiba, halo, akhirnya orang nggak ngerasain pinjam peluknya gitu. Nah, oke. Tapi ini kan bukan tulisan KAG ya Kak. Maksudnya lagu ini bukan tulisan KAG, meskipun Ya. KAG pernah merasakan ini banget. Selain susah nggak sih Kak menjuainya? Terus akan ada rencana nulis lagu sendiri kah ke depannya setelah Pinjam Peluk ini? Aku sudah menulis beberapa lagu juga ya, yang karyanya aku sendiri gitu ya. Tapi memang untuk menyanyikan lagu yang bukan karya kita atau bukan yang kita tulis, sebenarnya memang dibilang susah, pasti ada susahnya. Cuman ya tadi kalau kita mampu bekerja sama dengan orang lain itu akan mudah saja. Tapi kalau untuk aku yang menulis lagu aku sendiri, ya alhamdulillah ada beberapa lagu juga yang diterima sama label aku gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan itu juga bisa diproduksi, dimasukin ke dalam album mungkin nanti gitu ya. Jadi tunggu aja, mudah-mudahan di